edisi khusus gitu ya. Selalu ada sesuatu yang baru di MGI karena bagaimanapun topik yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih pada berbau itu batu bara, itu metal, emas gitu ya. Hal-hal teknis lainnya, tapi untuk sore hari ini kita mendapatkan tamu kehormatan, banyak sekali tamu kehormatan pada sore ini. Yang pertama tentu Pak Hendro Susanto, beliau akan memberikan presentasi yang judulnya pada saat ini ingin melihat bagaimana karakteristik dari batu mulia itu, apa saja batu mulia, gemstone yang akan disampaikan, impact-nya terhadap nilai keekonomisannya begitu. Kita punya Mas Siswandi, salah satu orang yang selalu kita tanyain begitu, tempat bertanya di komunitas MGI jika itu berurusan dengan gemstone. Dan tentu saja tidak lupa sore ini kita ada tamu yang luar biasa, yaitu Mang Okim gitu ya, atau Pak Sujatmiko, Pak Miko, yang bagi siapapun yang suka atau pernah bahkan sekedar pernah mendengar tentang batu mulia Indonesia, beliau adalah salah satu atau satu-satunya tokoh sebagai referensi utama begitu. Jadi selamat datang Mang Okim atau Pak Sujatmiko. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir, dan harapannya adalah dengan keberadaan atau kehadiran Bapak akan memberikan nuansa yang berbeda pada saat nanti kita mencoba untuk berdiskusi dengan apa yang di-share oleh Pak Hendro nantinya. Tentu orang akan bertanya-tanya nanti, Pak Hendro, ini kan dari PT Pegadaian ini, mohon nanti diberikan pencerahan sedikit gitu di awal yang berhubungan dengan kenapa PT Pegadaian memiliki laboratorium khusus, G-Lab namanya, terus bagaimana sih konteksnya atau bagaimana ceritanya kok bisa Pak Hendro hadir atau bisa kita hadirkan di acara MGI kali ini. Sekali lagi atau seperti biasa, kita selalu berharap dapat belajar sesuatu yang baru. Setiap hari ada sesuatu yang kita pelajari, hal-hal baru seperti ini, meskipun tidak jauh dari apa yang kita lakukan di sekeliling kita. Pernah ada booming tentang gemstone ini dalam level yang berbeda, dan kita ingin melihat sesuatu lebih proper, yang semoga hari ini kita bisa mendengarnya dari Pak Hendro Susanto, dan mungkin juga diskusi-diskusi yang dipandu oleh Mas Siswandi Kastari, dan juga tentu Mang Okim, yang mungkin juga ada beberapa ahli gemstone di Indonesia lainnya yang hadir, yang mohon izin, mohon maaf saya belum bisa menyebutnya satu persatu. Itu saja, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak SDJ Budi Santoso atas sambutannya. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan buat Pak Siswandi mengawal sasami kita sore hari ini sampai dengan selesai. Monggo Pak Siswandi, silakan. Baik, terima kasih Mas Dion, terima kasih Pak Ketua. Selamat datang Pak Miko, kemudian yang terhormat juga Pak Hendro Susanto ya, selaku narasumber kita pada acara Sasami yang ke-25. Saya Siswandi, ya ini tukang adik juga, sejak dari zaman mahasiswanya dulu masih ingusan kita manggil Pak Miko tahun 92 atau 93 ya Pak Miko ya, di Jogja itu menjadi event pertama di level kampus untuk
acara Saya pikir geologi batu untuk mulia waktu itu. tadi Baik, sampai ke Mas Widya, eh, saya nggak tahu itu sampai. kita punya waktu nanti sampai mohon maaf untuk hostnya untuk di mute dulu itu. Kita punya waktu sampai jam ya literally sampai jam 5 ya kalau nggak salah ya sampai jam 5 tapi nanti kita lihat situasinya dan nanti yang host seperti apa nanti kita bisa lihat kalau antusiasnya masih cukup bagus ya akan tambah waktu sebentar. Sebagaimana kita tahu mungkin sebagai pengantarnya ya sekarang Pak Hendro Susanto nanti akan bicara tentang pengaruh karakteristik terhadap nilai ekonomis batu mulia. Di sini kita tahu bersama bahwa penilaian satu batu mulia sebenarnya kan ada 4 kategoris, kemudian kelangkaannya dan mode ya. Cuman kita kalau seperti ini menyinggung yaitu tentang artian tertentu apa namanya 4C ya sebagaimana parameter 4C begitu sebagaimana parameter quality kalau ini sebenarnya 4C itu sudah mengacu ke precious stone ya jadi karat, clarity, cutting, and color. Kita mungkin itu tapi nanti kita bersama akan simak apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Indro. Saya kira seperti itu dan ini menariknya tadi disampaikan juga dalam sambutan dari Pak Budi bahwa ini adalah kolaborasi yang sangat-sangat spesial antara PT Pegadaian dengan MGI. Ini menjadi saya kira langkah yang luar biasa untuk kita kembali apa namanya menggairahkan batu mulia yang ada di Indonesia. Dan tentu saja ini ujung-ujungnya ke bagaimana itu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya kira seperti itu sebagai prolog ya untuk membuka. Monggo waktunya saya persilahkan ke narasumber ke Pak Hendro untuk kita memulai apa namanya membicarakan tentang bagaimana pengaruh karakteristik batu mulia ya terhadap nilai ekonomisnya. Saya kira seperti itu. Monggo Pak Indro, mungkin intinya di share dulu apa namanya materinya. Ya, di share nanti lanjut kemudian dengan pemaparan dari jenengan. Mungkin untuk audiens, untuk peserta, kalau ingin ada yang ditanyakan, itu tuliskan pada kolom chat ya. Nanti begitu selesai presentasi, kita bisa mulai apa namanya pertanyaan langsung ataupun pertanyaan yang dari kolom texting. Ya. Saya kira seperti itu. Monggo Pak Indro, silakan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah, mohon maaf, apakah suara saya jelas, Bapak? Oke. Ya. Jadi, pribadi khususnya dan pada umumnya buat PT Pegadaian Persero, di mana saat ini kami Bapak-bapak Ibu sekalian yang
menurut saya pribadi itu malah menjadi guru-guru kami yang sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena kami beranggapan bahwa apa yang kami pelajari adalah sedikit saja turunan ilmu dari yang Bapak Ibu semua pelajari, begitu. Nah, kenapa ada laboratorium gemologi di Pegadaian? Boleh saya sampaikan bahwasanya data saya tidak tahu persis karena memang itu bukan di divisi saya, bahwa outstanding loan Pegadaian, pinjaman yang diberikan kepada Pegadaian, nilai yang sekarang ini beredar di masyarakat itu di kisaran 41 sampai 42 triliun, 80 sampai 85% diantaranya itu jaminannya adalah perhiasan. Jaminannya adalah perhiasan. Yang kita tahu sama-sama, bahwa perhiasan itu sangat erat kaitannya dengan batu-batu yang menambah keindahan dari perhiasan itu sendiri. Yang kebanyakan itu adalah di industri perhiasannya itu sendiri kebanyakan adalah berlian, dan berlian itu adalah salah satu jenis atau macam barang jaminan yang juga diterima sebagai barang jaminan di Pegadaian. Jadi ketika ada perhiasan yang bermatakan berlian, itu juga dinilai dan diberikan pinjaman di Pegadaian. Bahkan untuk berlian-berlian yang terlepas atau tidak terikat perhiasan, tidak terikat di cincin, tidak terikat di kalung, tidak terikat di liontin, dan sebagainya, dengan syarat tertentu, dengan kondisi tertentu, itu juga bisa diberikan pinjaman. Contoh sederhana, beratnya minimal 0,2 karat, seperti itu, dan sebagainya. Nah, itu, oleh karena bahwa perhiasan itu erat kaitannya dengan batu mulia, pada tahun 1993, Pegadaian itu menugas belajarkan, kalau boleh saya sebut demikian, menugas belajarkan beberapa karyawannya untuk memperdalam khusus berlian di HRD Anwerd, Belgia. Waktu itu ada dua angkatan, katakanlah seperti itu, di Belgia, dan kemudian pada tahun 1998, kalau tidak itu, ternyata tidak cukup saja yang dipelajari itu adalah berlian, tetapi harus lebih luas, yaitu masuk ke dalam batu mulia, di mana berlian itu masuk menjadi bagian dari batu mulia itu sendiri. Nah, waktu itu disekolahkan 2 orang, ditugas belajarkan 2 orang di Gemological Institute of America. Nah, pada saat berjalannya waktu, tugas-tugas dari beberapa karyawan yang ditugas belajarkan ini adalah mencoba mendalami, mempelajari, melakukan riset pasar, cara menguji apa dan sebagainya, yang nantinya dari riset yang mereka lakukan itu dipakai sebagai dasar perusahaan untuk membuat aturan tentang penerimaan barang jaminan khususnya berlian. Nah, tentu saja pengujiannya tidak sesuai standar, dalam tanda kutip tidak sesuai standar sebuah laboratorium gemologi, tetapi bagaimana cara mensederhanakan teknik pengujian dan penilaiannya, sehingga ketika dihitung dari sudut pandang bisnis itu bisa dilakukan di seluruh kantor cabang Pegadaian dan mampu dilakukan oleh seluruh penaksir kantor cabang Pegadaian. Pada saat berjalannya waktu, ternyata ada added value yang bisa diberikan oleh gemologis-gemologis yang disekolahkan, yang ditugas belajarkan tadi itu, untuk memberikan layanan jasa sertifikasi batu mulia, yang kalau tidak salah memang di Indonesia sudah ada dimulai di tahun 1980 atau 1981. Pertama kali laboratorium gemologi yang dibuka di Indonesia itu adalah International Gem Lab, itu ada di Kuningan sana. Terus yang kedua itu adalah Adamas Gemological Laboratory, di mana gemologi seniornya tadi disebutkan oleh Pak Jatmiko, Mbak Marni. Dan kemudian pada tahun 2010, layanannya dibuka tahun 2011, itu ada Pegadaian yang membuka juga layanan laboratorium gemologi. Jadi sebenarnya itu adalah added value yang bisa diberikan oleh para gemologis yang ada di Pegadaian untuk bisa memberikan layanan
yang terkait dengan gemologi, khususnya laboratorium gemologi begitu. Nah, pada saatnya karena beberapa karyawan itu sudah berkarir di tempat lain, struktural dan sebagainya, ditambahkanlah beberapa orang, termasuk saya, itu belajar di ASEAN Institute Gemological and Science, itu ada 13 orang, dan beberapa orang memperdalam di Swiss Gemological Institute, terus ada juga yang mengambil profesi di GMA, Gemological Association of Great Britain di London, seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada kaitan yang erat sebenarnya antara pegadaian, khususnya produk pegadaian KCA, gadai menggadai begitu, dengan barang jaminan perhiasan emas dan batu mulia. Nah, oleh karena itulah perusahaan perseroan memandang perlu mengetahui lebih banyak tentang batu mulia, dan harapannya kalau memang nanti visibility study kami itu hasilnya bagus, itu bisa menerima barang jaminan batu mulia selain berlian. Tentu saja ini sangat menarik ketika nanti menjadi seperti itu. Kenapa menarik? Tentu saja ini akan mungkin akan menambah gairah kembali terkait industri batu mulia di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena pegadaian saja menerima, berarti juga ada nilai dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa kami bisa ada berbagi katakanlah di acara MGI ini? Kebetulan tim kami itu ada salah seorang geologis, salah seorang geologis dari Mbak Fatma namanya, dari Undip, dan ngobrol sana sini, kami sering diskusi terkait dengan bagaimana apa ya yang bisa kita lakukan kerjasama dan sebagainya untuk bisa dalam tanda kutip menggairahkan kembali industri batu mulia di Indonesia. Mbak Fatma dengan kenalan-kenalannya menghubungkan dalam tanda kutip dengan MGII. Tapi ini memang sesuai dengan salah satu misi kami. Misi Laboratorium Gemologi di Pegadaian itu adalah memberikan pembelajaran yang berkelanjutan untuk meningkatkan, bukan untuk meningkatkan, tetapi untuk menggairahkan dan apa istilahnya, memberlanjutkan sustainability dari industri batu mulia itu sendiri. Dan caranya tentu saja dengan sharing-sharing seperti ini. Harapannya adalah ketika kita banyak sering apa dan sebagainya itu mendukung industri batu mulia secara keseluruhan. Dan perlu saya juga tambahkan di sini, sebenarnya di tahun 2020 ini kami sedikit menganggarkan anggaran dana itu untuk bisa bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi atau siapapun juga untuk studi atau riset tentang batu mulia yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita bisa lakukan riset, harapannya jurnalnya itu kita bisa hasil riset itu jurnalnya kita bisa kirim ke beberapa katakanlah majalah gemologi internasional, dan biasanya hal-hal seperti itu sedikit banyak akan menggairahkan lagi industri batu mulia khususnya di Indonesia. Jadi itu sedikit pengantar atau malah banyak tadi ya, mungkin pengantar dari saya terkait dengan kok Pegadaian bisa ada laboratorium gemologi ya, nah kok tiba-tiba bisa ada di acaranya di Sasami MGI ini begitu. Baik, itu saya teruskan dengan materi sore ini. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Siswandi bahwa kita mencoba akan diskusi tentang pengaruh karakteristik terhadap nilai ekonomis batu mulia, dan khususnya lebih kepada penilaian terhadap karakter atau properties fisik maupun optik, dan juga karakter yang memengaruhi nilai itu dari sisi keindahan, dari sisi kelangkaan gitu. Nah, namun di materi saya kali ini itu masih agak umum, masih agak luas katakanlah seperti itu. Nanti jika ada kesempatan yang lain kita akan mengerucut yang khusus akan betul-betul
bisa dipakai sebagai diskusi, loh kok berlian yang kayak gini harganya bisa sekian, kok berlian yang kayak gitu harganya bisa sekian, seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah beli, atau dikasih atau apapun batu mulia. Kebetulan contoh di sini, saya ambil dari Bukalapak dari kemarin. Ini ditawarkan sebuah batu rubi king merah siam versi Bangkok. Kita acukan dulu batu rubi king siam merah versi Bangkok, karena ini kan dalam tanda kutip suka-sukanya si pelapak ini untuk memberikan nama atas batu yang dijualnya. Tertuliskan di situ harganya Rp144.500 dengan dimensi 12 x 15 mm, 1,5 cm kali 1,2 cm, mungkin itu beratnya di sekitar 7 sampai 8 karat. Ini harganya adalah Rp144.500, atau mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman beli batu apapun harganya berapa. Nah, terus ini yang kedua, saya ambil ada namanya The Sunrise Ruby. Ini sekedar ilustrasi saja. Ini kebetulan beratnya memang jauh dibandingkan dengan yang di Bukalapak tadi. Ini saya ambil dari Sotheby's, itu beratnya 25,596 karat, terjual seharga 30 juta. 30 juta totalnya, in total. Itu berat per karat, harga per karatnya itu 1,192 juta dolar. Kalau dirupiahkan itu berarti banyak banget. Pokoknya banyak banget gitu, saya hitung itu banyak banget. Nah, ini sampai dengan waktu itu, sampai dengan tahun 2015, ini adalah salah satu batu mulia berwarna dengan harga per karat maupun total harga keseluruhan menjadi rekor waktu itu. Kalau sampai dengan mungkin kalau kita update sampai dengan tahun 2020 ini sudah ada beberapa perubahan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu batu mulia yang paling mahal di dunia, batu mulia berwarna paling mahal di dunia. Nah, kalau tadi di Bukalapak disebutkan ruby harganya 144.000, dan kebetulan di sini ada di lelang itu harganya sampai mahal sekali atau banyak sekali. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Nah, sedikit mengulang apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Siswandi, mungkin kita bisa mencoba mendefinisikan apa sih itu batu mulia itu. Nah, kami coba definisikan batu mulia itu adalah material, baik mineral dan organik, yang ketika dibentuk dan dipoles, khususnya ketika dibentuk dan dipoles, memiliki nilai estetika dan dipakai menjadi perhiasan atau hiasan. Kenapa di sini kami sebutkan mineral dan organik? Karena ternyata tidak semuanya mineral, ada juga yang organik, sebagai contoh katakanlah pearl, shell maupun amber. Itu kan dari living organism. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti tahu itu dan lebih paham daripada saya begitu. Itulah batu mulia. Nah, unsur atau karakter apa saja sih ketika mineral dan atau organik tadi dimasukkan ke dalam batu mulia? Yaitu pertama memiliki keindahan, color, transparansi, briliansi, luster, dan dispersi. Beauty inilah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap value batu mulia itu sendiri. Dari color sendiri nanti akan diturunkan menjadi beberapa hal, transparansi seperti apa, briliansi terkait dengan apa, luster terkait dengan apa, dispersion dan sebagainya. Kemudian rarity atau kelangkaan. Rarity ini sangat menarik karena kan ada beberapa batu mulia yang dalam tanda kutip tidak cukup tidak cukup rare, tetapi masuk ke dalam batu mulia. Contoh adalah mungkin kalau di Indonesia dari spesies Chalcedony, atau mungkin dari spesies quartz atau kuarsa. Itu dalam tanda kutip kan tidak begitu langka.
Tetapi kalau ini pendapat kami, yang dimaksud dengan kelangkaan di sini adalah bahwa batu mulia jenis apapun yang memiliki keindahan tertentu, itulah yang langka. Sebagai contoh, tidak semua ametis itu adalah quartz dengan warna ungu. Tidak semua ametis itu memiliki warna yang sama. Tetapi yang langka itu adalah warna yang betul-betul ungu. Yang langka adalah ukuran tertentu. Itulah yang menurut pendapat kami apa yang dimaksud sebagai rarity. Nah, kalau durability di sini kami kami definisikan sebagai daya tahan. Daya tahan ini masuk di dalamnya adalah hardness, toughness, stability. Stability di sini adalah kemampuan material ini ketika terpapar bahan kimia, mungkin terpapar panas dan sebagainya. Seperti mutiara itu kan kalau kena acid atau kalau kena, bahkan ketika kena alkohol pun lusternya itu akan berubah. Baik, kita lanjutkan. Klasifikasi batu mulia itu diklasifikasi. Ini saya coba sampaikan juga karena ini juga nanti akan berpengaruh terhadap nilainya. Klasifikasi batu mulia itu diklasifikasikan sebagai natural yang terbentuk di alam, terus sintetik atau lab grown. Sintetik itu buatan manusia, katakan secara sederhana seperti itu, dan imitasi itu adalah batu mulia lain yang menyerupai batu mulia yang biasanya dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Gelas dibentuk seperti berlian akan menyerupai berlian, itu bisa dikatakan gelas mengimitasi berlian. Artificial itu mungkin mirip seperti sintetik, tetapi tidak ada padanannya di alam. Kalau sintetik tadi itu dibuat, tetapi memang ada padanannya di alam. Berlian ada sintetik berlian, korundum ada sintetik korundum, quartz ada sintetik quartz. Tapi kalau kalau artificial itu tidak ada padanannya di alam, tapi manusia memang membuatnya, dipakai dalam industri perhiasan, dipakai untuk menjadi barang pengganti, katakan seperti contohnya adalah strontium titanite ataupun kubik zirconia. Kalau Bapak Ibu pernah dengar American diamond apa dan sebagainya, itu yang ada di pasar di toko itu adalah kubik zirconia gitu. Dan yang berikutnya adalah treated gem. Treated gem ini adalah bahwa batu mulia yang oleh batu mulia yang kualitas dari sisi beauty maupun durability-nya itu kurang, ditingkatkan agar bisa diserap pasar dan masuk ke dalam klasifikasi batu mulia yang diinginkan pasar. Jadi bisa, umpamanya kalau saya ini, yang dimaksud treated tadi, kalau saya ini, katakanlah, Hendro nih, kulitnya kurang putih nih, supaya laku di pasaran, terus di treatment, dikasih bedak lah, atau mungkin disuntik vitamin C, atau operasi apalah, itu namanya treated Hendro gitu. Tapi dalam hal ini tentu saja adalah treated gem. Yang berikutnya assemble gem ini secara sederhana itu dua buah batu mulia dan mungkin juga bukan batu mulia digabungkan menjadi satu. Tujuan utamanya itu adalah menambah berat atau karat weight gitu. Baik, saya teruskan. Kembali ke tadi ruby yang harganya 144.000 dan ruby yang harganya sangat banyak tadi nilai rupiahnya. Nah, apa sih yang sebenarnya berpengaruh terhadap nilai itu? Yang paling pertama menurut kami itu adalah itu sebenarnya batu apa sih? Varietas apa sih? Spesiesnya apa sih? Itu yang pertama yang berpengaruh. Kenapa itu berpengaruh? Kenapa jenis batu itu berpengaruh? Ya, karena seperti kita tahu sama-sama bahwasanya ketika sebuah batu mulia itu ada demand, ada permintaan di pasar, memiliki sejarah yang panjang, dan itu ada cerita di baliknya. Dan itu diketahui bahwa jenis batu itu adalah batu tertentu, dalam hal ini ruby, itu akan memberikan nilai yang berbeda. Yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu, ada garnet. Kalau di gemologi
garnet, salah satu varietas dari garnet yang berwarna yang berwarna merah keungu-unguan itu ada rhodolite. Dengan kualitas yang sama dibandingkan dengan ruby, itu ruby harganya akan jauh lebih mahal. Nah, yang dimaksud kita tahu itu varietas atau batu apa itu adalah untuk menentukan nilai tadi adalah dari sudut pandang itu. Jadi sama-sama berwarna biru, contoh yang lain, sama-sama berwarna biru, blue sapphire dengan tanzanite, dengan kualitas yang sama, itu kualitas tertinggi yang sama, itu harganya jauh lebih mahal blue sapphire. Kenapa seperti itu? Karena lebih langka, karena permintaan pasarnya lebih tinggi, karena memang secara histori itu blue sapphire memiliki sejarah yang lebih kuat seperti itu. Nah, selain yang menentukan nilai selain batunya apa itu, yang berikutnya adalah ini untuk mengetahui itu tadi batu jenisnya apa, seperti yang Pak Siswandi sampaikan tadi, di sini ada physical properties dari ruby, physical properties dari corundum. Itu pertama itu berat jenis antara 3,9 sampai 3,97 sampai 4,5. Terus fracture ini kalau Bapak Ibu jauh lebih paham dibanding saya, karena kalau kami itu biasanya mengidentifikasi setelah di-cutting. Itu fracture-nya conchoidal atau splintery juga bisa, dan optical properties dari ruby itu refractive index-nya 1,7 sekian sampai 1,7 sekian juga. Itu diukur dengan memakai namanya refraktometer. Terus ada optical karakter itu dengan polariskop. Terus ada optical figure, itu nanti polariskop plus konoskop dan sebagainya. Birefringence ini biasanya kita ukur dan kadang-kadang tidak. Birefringence ini kita ukur kalau nanti ada overlapping properties yang lain. Yang saya lompat ke yang berikutnya adalah color. Kalau untuk corundum itu dalam tanda kutip semua warna itu bisa. Terus fluorescence itu juga kami identifikasi dengan menggunakan sinar UV. Nanti di bagian belakang dari presentasi ini, kalau waktunya cukup, itu nanti ada alat-alat yang dipakai dan sebagainya. Saya lanjutkan. Nah, mohon maaf ini kan agak sore ya, jadi agak-agak ngantuk gitu. Bapak Ibu kalau yang agak-agak alergi lihat gambar yang seperti ini, itu mohon maaf saya sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau tadi sama-sama ruby, kalau tadi sama-sama warnanya merah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, ini asli apa enggak? Ini natural atau sintetik? Apa itu natural? Natural itu yang tadi terbentuk di alam, sintetik ini buatan manusia, begitu. Nah, seorang gemologi di sebuah laboratorium gemologi, salah satu apa yang harus dilakukan itu adalah melakukan pengujian atau menganalisa ruby tadi itu natural atau sintetik. Ruby tadi itu buatan manusia atau yang memang terbentuk di alam. Gitu. Nih, natural itu terbentuk di alam dan sintetik itu buatan manusia. Khusus untuk corundum, khusus untuk ruby, itu ada beberapa metode pembuatan. Yang teknik melting itu ada Swarovski, Vernal, terus ada solution teknik itu flux corundum, terus other teknik itu ada gas phase. Jadi kami mempelajari teknik pembuatan atau teknik pembentukan corundum, dalam hal ini ruby sintetis, untuk mengetahui karakter-karakter apa saja yang tertinggal di dalam sebuah batu mulia itu, sehingga kami bisa mendapatkan ukuran properties yang bisa kami pakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa batu itu natural atau sintetik. Kalau yang pertama tadi adalah kita mengetahui jenisnya apa, itu untuk hal-hal
atau karakteristik yang berpengaruh kepada nilai. Yang pertama tadi adalah kita tahu jenisnya batunya apa. Terus yang kedua kita tahu itu natural atau sintetik. Karena natural versus sintetik itu harganya sangat jauh berbeda. Kenapa? Sedikit banyak ketika kualitasnya sama, sedikit banyak pendekatannya adalah bahwa yang namanya sintetik, ya rarity-nya kan dalam tanda kutip tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena kita mau bikin berapapun bisa. Maksudnya mau bikin besarnya seberapa, katakanlah seperti itu, atau jumlahnya berapapun bisa. Jadi kan unsur rarity-nya ini tidak masuk seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah saya ambil gambar ini dari Lotus Gemology. Ini adalah inklusi. Inklusi itu kalau di Pegadian agak membingungkan Bapak Ibu. Sedikit keluar konteks. Di Pegadian itu ada dua inklusi. Yang satu adalah inklusi keuangan, yang satu adalah inklusi batu mulia. Kenapa inklusi keuangan? OJK dan sebagainya. Nah, yang dimaksud di sini adalah inklusi yang ada di dalam batu mulia. Nah, ini salah satu contoh yang kami observasi memakai dengan mikroskop dengan pencahayaan tertentu untuk bisa melihat karakter inklusi yang ada di dalam batu mulia yang nanti bisa dipakai sebagai dasar untuk mengatakan batu mulia ini natural atau sintetik. Terus yang berikutnya, nah ini juga ada kristal, di sini disebutkan di dalam keterangan yang saya ambil dari Lotus Gemology ini, dimungkinkan ini adalah ambibol. Ketika ada karakter tertentu, dalam gambar ini adalah ada kristal-kristal tertentu yang ada di dalam batu yang kita uji, itu bisa kita jadikan dasar untuk menentukan batu itu natural atau sintetik. Yang berikutnya ini kalau tadi disebutkan ada teknik pembuatan korundum sintetik atau ruby sintetik dengan Vernel, ini adalah contoh jejak, contoh inklusi yang ditinggalkan oleh karena proses pembuatannya, sehingga pada saat kita observasi dengan menggunakan mikroskop itu akan kelihatan seperti curve, diistilahkan sebagai curve striae kalau untuk ruby, curve striae. Jadi flame fusion proses tadi itu, oleh karena itu campuran dari bahan yang untuk membentuk ruby tadi dijatuhkan. Di sini ada seed-nya dan ada tatakannya itu berputar, sehingga menimbulkanlah bekas melengkung atau curve striae yang ditinggalkan di dalam batu ruby. Itu salah satu contoh dari inklusi yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan bahwa batu itu adalah batu sintetik. Nah, ini contoh yang lain. Ini teknik pembuatan dengan flux gitu. Kebetulan ini dari pabrikan yang namanya Douros. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa ada semacam flux, dan di sini ini agak menarik juga karena di layar bagian sebelah kiri kita itu ada two phase inclusion yang mungkin itu negatif kristal, mungkin juga dengan gas atau bahkan mungkin juga dengan liquid, itu bisa membingungkan juga. Tetapi apakah itu natural atau sintetik? Tapi yang poin utama dari gambar ini adalah flux-nya. Flux. Ini bisa kita lihat. Ini menjadi salah satu dasar juga untuk menentukan bahwa batu yang kita uji, batu yang kita nilai, batu yang kita identifikasi itu natural maupun sintetik gitu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa batu itu natural atau sintetik, kalau sintetik selesai. Kenapa selesai? Begitu kita mengetahui bahwa batu ruby tadi itu sintetik selesai, ya karena sudah identifikasi cuma sampai di situ dan akan disimpulkan bahwa ini adalah batu sintetik. Tetapi ketika batunya disimpulkan sebagai natural, itu berlanjut seperti saya sampaikan di muka tadi. Batu natural ruby ini warna merahnya, kejernihan atau clarity-nya itu asli dari sononya atau tidak ya? Atau sudah dilakukan rekayasa dalam arti positif, rekayasa tertentu yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas warna sebagai contoh, atau meningkatkan
kualitas dari kejernihannya. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi di sini, ya apakah mbaknya ini cantik dari sononya, ataukah sudah di permak kanan kiri, dan sebagainya. Ada degree, ada tingkatan-tingkatan dari treatment itu sendiri, ada juga metode-metode yang berbeda yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari batu. Pada umumnya, treatment ini dilakukan untuk satu, meningkatkan kualitas, dan yang kedua, seperti saya sampaikan di depan tadi, adalah untuk meningkatkan durability dari batu mulia itu sendiri. Bagaimana cara identifikasinya? Kalau di dalam laboratorium gemologi, lagi-lagi yang paling umum, yang paling banyak dilakukan itu adalah dengan metode dengan pembesaran untuk menganalisa inklusi-inklusi yang ada di dalamnya. Lagi-lagi ini ada contoh kristal dari amphibol yang ada di dalam ruby yang berasal dari Madagaskar atau tepatnya di Ambodivaungahangi itu. Nah, kenapa kita bisa mengatakan bahwa kristal amphibol seperti ini bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan apakah ruby itu sudah dilakukan treatment atau belum? Itu biasanya adalah kita dengan melihat bentuknya. Apabila kebanyakan dari ruby, treatment yang dilakukan itu melibatkan unsur pemanasan. Degrees dari heating itu ketika akan menyentuh titik tertentu, tentu saja akan berpengaruh terhadap inklusi yang ada di dalamnya. Sebuah negatif kristal atau two-phase inclusion, kristal yang ada liquid di dalamnya, itu istilah di kami, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah menyebutkan, ketika dipanaskan, itu pasti akan bereaksi. Dan ketika bereaksi, bentuknya akan berubah. Itulah yang kami amati ketika mengamati inklusi yang ada di dalam batu mulia. Ketika bentuknya seperti ini, apakah itu sudah berubah dari bentuk aslinya atau tidak? Ketika warnanya seperti inklusinya itu, apakah itu sudah berubah warna aslinya atau tidak? Itu adalah hal-hal yang kami perhatikan pada saat mengidentifikasi untuk mengetahui apakah sebuah batu mulia itu sudah dilakukan treatment atau belum. Nah, ini kan bentuk kristalnya kan masih dalam tanda kutip, Bapak Ibu lebih paham dari saya, kan bentuk kristalnya kan masih sangat sempurna ya. Jadi junction sudut-sudutnya itu masih sangat tajam dan sebagainya. Kalau terjadi pemanasan kan sejauh yang saya pelajari itu akan berubah bentuk, mungkin juga akan berubah warna, bisa menjadi biru, bisa menjadi warna yang lain, mungkin putih dan sebagainya. Nah, kalau ini adalah contoh inklusi atau jejak yang ditinggalkan dalam ruby yang sudah dilakukan treatment pemanasan dengan menggunakan flux. Jadi meninggalkan bekas-bekas atau jejak seperti ini. Kalau kita perhatikan lebih jauh di dalam mikroskop, itu biasanya akan berwarna keputihan dan tidak transparan. Itulah yang kami amati ketika kami mengidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini disebut sebagai melted crystal. Kristal yang ada di dalam ruby tadi itu ketika dipanaskan dalam temperatur tertentu, dia akan berubah bentuk, akan menjadi yang dalam gambar ini disebut sebagai frosty melted crystal, atau ada yang menyebutnya juga sebagai snowball, seperti bola salju seperti itu. Nah, baik. Tadi yang pertama kita tahu jenis batunya apa. Terus yang kedua adalah kita tahu bahwa itu sintetik atau natural. Yang ketiga adalah apakah batu mulia itu sudah dilakukan atau belum. Hal yang keempat, untuk beberapa jenis batu yang mempengaruhi nilainya itu khususnya untuk ruby, safir, dan emerald. Sekarang berkembang juga spinel dan chrysoberyl. Itu adalah
batu ini berasal dari mana. Tetapi memang ini ada unsur subjektivitas. Batu ini berasal dari mana? Kenapa itu berpengaruh? Ya, sekali lagi itu terkait dengan ceritanya. Dulunya bagaimana, historicalnya seperti apa. Jadi kalau sekarang ini yang banyak diminati, ini yang sejauh yang saya tahu di pasaran Indonesia, ruby itu adalah berasal dari Burma. Apakah itu salah? Tidak, ya karena kan itu subjektif ya. Saya pengennya ruby yang dari Burma, saya pengennya mbak-mbak yang dari Bandung, atau saya pengennya mbak-mbak yang dari Manado untuk saya jadikan istri saya. Selain bahwa cerita atau yang menyertai bahwasanya dulu ditemukan banyak ruby dengan kualitas yang bagus-bagus dari katakanlah dari Burma apa dan sebagainya. Sebenarnya menurut pendapat kami, geographical origin dari sebuah ruby itu bisa berpengaruh terhadap harganya ketika kualitasnya itu memang bagus, kualitas dari sisi beauty. Itu memang seperti itu. Tapi menurut pendapat kami, jika ruby itu berasal dari Burma dan kualitas dari keindahannya itu tidak bagus, yang ngapain kita cuma mementingkan bahwa yang kita beli ini, yang kita hargai dengan harga tertentu yang dalam tanda kutip mahal itu oleh karena berasal dari Burma, karena yang pengen kita nikmati kan keindahannya. Ini yang juga kami lakukan, kami observasi, kami analisa, kami uji ketika kami mengidentifikasi kalau di Pegadaian Sileb itu khusus cuma untuk 3 batu, ruby, safir, dan emerald. Untuk batu-batu yang lain kami tidak menyediakan layanan untuk itu karena memang kami belum bisa memahami, kami belum bisa mempelajari, dan kami tidak bisa memberikan, tidak menemukan literatur yang pas untuk bisa katakanlah amethyst ini berasal dari Brasil atau berasal dari Indonesia, seperti itu. Nah, untuk menentukan geographic origin ini, mostly juga dengan pembesaran. Kalau di sini ada kalau tidak salah ini rutile, kami bisa menyebutnya silk oleh karena kecil-kecilnya jadi kelihatan seperti sutra oleh karena pencahayaannya akan kelihatan seperti ini. Terus patternnya seperti apa itu bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan, sebagai salah satu dasar untuk menentukan ruby ini berasal dari mana. Nah, pengen sekali belajar kepada Bapak Ibu itu terkait dengan, terutama Bapak Ibu yang dari geologi ini terkait dengan pembentukan batu mulia, kan ada yang metamorfik, magmatik, dan sebagainya. Itu kan salah satu geographical condition yang bisa membentuk sebuah batu mulia, dalam hal ini korundum. Itu sangat berpengaruh terhadap inklusi, sangat berpengaruh terhadap jejak-jejak yang ditinggalkan, sehingga kami lebih memahami secara substansi bahwasanya ruby ini memang berasal dari kondisi geografik tertentu, yang di mana kondisi geografik tertentu itu ada saat ini berada di negara katakanlah Burma dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Nah, contoh yang lain ini adalah kristal yang di bagian bawah dari layar itu sama seperti gambar di muka, tapi di kecil. Terus yang lain yang besar-besar ada warna-warna ungunya itu adalah kristal, tidak dijelaskan di dalam gambar ini kristal apa. Itu juga merupakan ciri-ciri tertentu yang bisa kami jadikan dasar untuk menentukan bahwa ruby ini berasal dari mana. Nah, selain dengan metode yang kalau boleh kami klasifikasikan sebuah laboratorium gemologi, itu laboratorium gemologi standar, yaitu menggunakan alat-alat untuk mengukur karakter fisik maupun karakter optik. Itu juga dilakukan dengan laboratorium gemologi standar. Terus yang kedua laboratorium gemologi modern. Ini kami yang mengklasifikasikan karena memang belum ada, jadi ini bukan benar dan salah, tapi cuma istilah di kami saja. Klasifikasi laboratorium gemologi. Satu,
laboratorium gemologi standar, 2 laboratorium gemologi modern. Laboratorium gemologi modern dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu laboratorium gemologi yang sudah menggunakan metode spektroskopi, dan laboratorium gemologi yang berikutnya, ini menurut kami tingkatan yang paling tinggi adalah sudah menggunakan metode dalam pengujiannya itu menggunakan metode spektroskopi maupun mass spektroskopi. Kalau di Pegadaian G-Lab saat ini kami baru menggunakan peralatan standar, karakter optik, karakter fisik, dan sebagainya, dan alat-alat yang menggunakan metode spektroskopi. Seperti kami pakai, yang kami contohkan di sini adalah kami pakai UV-Vis untuk menganalisa batu mulia dengan karakter tertentu setelah dilakukan eksitasi terhadap energi UV-Vis ini, dia akan bereaksi seperti apa. Ini yang kami tampilkan gambar di sini, kami menggunakan UV-Vis. Di sisi lain kami juga menggunakan FTIR, kami juga menggunakan Raman dan beberapa alat spektroskopi yang lain yang khusus dipakai untuk berlian. Nah, kalau tadi yang pertama adalah kita tahu jenis batunya, yang kedua kita tahu itu natural atau sintetik, yang berikutnya adalah ketika itu natural apakah itu sudah dilakukan treatment atau belum, dan yang keberapa tadi ya? Yang keempat atau yang kelima ini adalah origin, asal batu itu dari mana, itu adalah 5 karakteristik ya. Menurut kami 5 karakteristik yang bisa dipakai untuk menentukan nilai dari batu mulia itu sendiri. Di luar itu semua memang ada beberapa yang di luar itu semua memang ada beberapa yang sifatnya lebih khusus. Ini Mang Okim mungkin Pak Siswandi jauh lebih tahu daripada saya di Indonesia ini, ataupun mungkin di luar sana, di luar negeri sana ada penggemar batu-batu yang disebut sebagai batu gambar dan sebagainya. Itu kan ada juga peminatnya di Indonesia, tetapi memang kalau menurut kami itu sebuah klasifikasi tersendiri untuk menentukan nilai. Karena apa? Yang sangat menarik itu adalah ketika batu gambar, katakanlah seperti itu, yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang melihat bahwa ini adalah gambarnya kelihatan seperti gambar sapi, orang lain juga akan melihatnya mirip seperti gambar sapi. Tentu saja tidak akan lucu ketika ini gue punya batu gambar nih, ini ada kelihatan gambarnya Nyi Roro Kidul, tapi teman yang lain lihatnya itu gambarnya seperti gambar mobil. Itu kan sebuah hal yang sangat berbeda begitu ya. Baik. Nah, ini yang dilakukan di laboratorium gemologi seperti yang Pak Siswandi tadi sampaikan, untuk mengetahui properties atau karakter optik dan karakter fisik dari batu mulia, sehingga properties atau karakternya tadi bisa dipakai untuk menyimpulkan bahwasanya itu jenis batunya apa, treatmentnya apa, determinasi origin juga dilakukan dengan alat-alat yang tahapan-tahapan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang ada di sini. Ini biasa pengukuran dimensi dari sebuah batu.
maaf, dan dalam pengujian yang dilakukan di laboratorium gemologi di Pegadaian itu juga ditambahkan pengujian-pengujian seperti ini, Bapak Ibu. Tapi sama. Karakter-karakter yang didapat dengan peralatan standar di laboratorium gemologi Pegadaian dikonfirmasi dengan menggunakan Renisshow Invia Confocal Raman Microscope untuk memastikan jenis batu permata yang diidentifikasi. Dengan menggunakan FTIR Spectrometer Thermonicolate IS-10, memastikan treatment atas emerald yang diuji. Konfirmasi dengan mikroskop untuk memahami karakteristik inklusi emerald dilakukan sebagai sebuah seni dalam pengujian batu permata di sebuah laboratorium gemologi. Untuk menyimpulkan sebuah hasil pengujian, para gemologis di laboratorium gemologi Pegadaian mendiskusikan seluruh data yang didapat disertai dengan referensi yang lengkap agar kesimpulan yang dihasilkan lebih mendalam. Foto batu permata merupakan maaf kepencet tadi. Share-nya kok hilang, Pak. Iya, maaf. Oke, lanjut lagi. Iya, baik. Apakah sudah kelihatan, Bapak? Oke. Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, saya lanjutkan dengan dari pengujian-pengujian itu tadi. Ini adalah sertifikat atau laporan hasil pengujian yang dikeluarkan oleh laboratorium gemologi. Kebetulan yang saya ambil contohnya itu adalah dari SSEF untuk batu dengan harga yang jutaan dolar tadi. Di situ ada disimpulkan berat dan sebagainya. Nah, di sini ada hasil identifikasi, itu namanya ruby. Ruby dijelaskan di sini varietas dari corundum. Terus mereka memberikan komentar bahwa ruby tersebut tidak dilakukan treatment, artinya bahwa memang tidak dilakukan upaya apapun oleh manusia untuk meningkatkan kualitasnya. Dan mereka berpendapat bahwa ruby itu berasal dari Burma atau Myanmar, dan ini juga menarik ditambahkan di sini warna dari batu ruby yang dikeluarkan sertifikatnya ini dikenal di pasar dengan istilah pigeon blood red. Ada beberapa istilah yang sangat terkenal di pasar untuk ruby itu, salah satunya adalah pigeon blood. Kalau di blue sapphire itu ada royal blue sapphire, ada corn blue sapphire dan sebagainya. Itu bisa dalam tanda kutip bisa menambah nilai dari batu tersebut. Kalau di berlian kan ada warna C, D, E, F, G, A, B, C sampai Z begitu. Itu untuk berlian yang tidak berwarna, tapi untuk batu mulia berwarna, dalam industrinya dibedakan jadi dua, batu mulia berwarna dan batu mulia tidak berwarna, dalam ini adalah berlian, itu tidak ada pengklasifikasian warna seperti yang ada di dalam berlian. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan yang lain, kita bisa langsung lebih mengerucut ke dalam mungkin berlian saja, mungkin ruby saja, apa dan sebagainya, seperti itu. Nah, selain dikeluarkan oleh SSEF, sertifikat atas ruby yang tadi sangat mahal itu juga dikeluarkan oleh Gubelin. Ini biasa laboratorium gemologi yang biasa dipakai sebagai standar untuk di lelang Christie maupun di tempat-tempat lelang tersohor lainnya yang dipercayai, dalam tanda kutip dipercayai, sehingga mereka bisa rely on hasil pengujian yang dikeluarkan oleh laboratorium gemologi tersebut. Yang pertama adalah SSEF, yang kedua dari Gubelin. Kebetulan contohnya seperti itu, Bapak. Di sini juga disimpulkan bahwasanya adalah batunya ruby, terus
asalnya dari Myanmar, no indication of hitting, dalam artian tidak ada treatment, dan disebutkan juga pendapat mereka bahwa ini masuk ke dalam warna pigeon black. Ya, ini sekedar contoh laporan pengujian yang kami keluarkan. Ini untuk diamond grading, memeringkat berlian berdasarkan kaidah 4C. Gitu. Ini ada warna H, apa dan sebagainya. Ini yang kami keluarkan. Nah, kalau boleh dikumpulkan, apa saja sih yang mempengaruhi nilai dari batu mulia? Itu yang pertama adalah jenisnya, klasifikasinya. Yang kedua adalah klasifikasinya. Klasifikasi yang dimaksud di sini adalah bahwa batu mulia itu natural atau sintetik. Terus treatment apa yang sudah dilakukan atas batu mulia tersebut. Untuk beberapa jenis batu mulia itu walaupun ini ada unsur subjektivitas, tapi ternyata sangat berpengaruh, yaitu geographic origin. Terus yang paling berpengaruh menurut pendapat kami itu adalah kualitas dari unsur beauty. Secara garis besar itu ada warna, transparansi, briliansi, luster, dispersi, terus ada cut, karat weight, clarity, serta optical effect. Nah, secara garis besar ini, sekali lagi boleh saya sampaikan, nanti kalau ada kesempatan di lain waktu kita bisa perdalam di masing-masing unsur beauty ini tadi. Apa sih yang dimaksud dengan color, apa saja yang berpengaruh ketika membuat batu itu nilainya bertambah, dan sebagainya. Oh, ini terbalik tadi. Ya, Bapak Ibu, ini sedikit saya ambil dari kemendak.co.id, deposit batu mulia yang ada di Indonesia. Jika nanti ada yang tertarik atau bisa, kami mungkin kita bisa mungkin kita bisa katakanlah kerjasama seperti itu untuk membuat semacam riset atau jurnal yang nanti kita bisa keluarkan dalam majalah-majalah atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk mendongkrak industri batu mulia yang ada di Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, oleh karena waktunya juga sepertinya sudah pas ya Bapak Pak Sis ya. Oke Pak, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin kita lanjut langsung ke pertanyaan ya. Ini ada yang sudah masuk dalam list penanya. Paling tidak ini sudah ada tercatat 9 penanya ya, Pak. Mungkin bisa langsung saja Pak ya. Saya aja yang bacakan begitu. Yang pertama dari Mas Eko Nur. Nanti setelah sesi yang di texting ini kita lanjut mungkin dengan pertanyaan yang live ya. Artinya seperti itu. Dan saya kira kita bisa tukar pendapat juga, barangkali ada tambahan diskusi atau jawaban atau tambahan informasi dari audiens ya, terutama mungkin dari para tetua, dari Pak Miko begitu, untuk kita menjelaskan apa dan bagaimana tentang batu mulia. Ini yang pertama dari Mas Eko Nur. Kurang lebih pertanyaannya, untuk batu mulia tertentu ada nggak standar harganya? Monggo Pak Indro. Baik. Yang masuk ke dalam kategori batu mulia, baik itu dari mineral maupun organik, itu kan kalau tidak salah ada sekira 750. Dan pertanyaannya di sini adalah, ada tidak standar harganya? Sejauh yang kami tahu, sejauh yang kami pakai, karena Pegadaian kebetulan juga dalam tanda kutip berurusan dengan hal itu, standar bisa dikatakan tidak ada, tetapi kalau referensi itu ada. Referensi yang paling kuat yang bisa dianggap dijadikan standar itu adalah untuk batu mulia, khususnya untuk berlian. Untuk berlian itu dari tingkat RT sampai tingkat internasional, kalau jual beli berlian itu biasanya memakai Diamond Rappaport Report. Apa itu Diamond Rappaport Report? Diamond Rappaport Report itu adalah poin-poin yang dipakai sebagai dasar menghitung atau memperkirakan harga berlian. Tetapi catatannya adalah bahwa Rappaport ini bisa dipakai ketika
ketika ada kesepakatan kualitas antara penjual dan pembeli, atau antara penjual dan pembeli sepakat dengan memakai dasar sertifikat diamond grading yang dikeluarkan oleh laboratorium tertentu. Ketika mereka sepakat, biasanya bisa dihitung dengan menggunakan referensi Diamond Rappaport Report. Ini diupdate 1 minggu sekali, setiap hari Jumat. Kami langganan itu, tetapi dalam masa pandemik ini tidak setiap minggu sekarang keluar, kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Untuk batu-batu yang lain, itu tidak ada standarnya, tetapi kami juga ada referensi memakai Gem Guide dan sebagainya. Itu kami pakai saat ini, kami sedang menggodok, katakanlah membuat feasibility study untuk bisa menjadikan itu sebagai salah satu standar untuk menentukan harga atau nilai sebuah batu mulia yang nantinya bisa digadaikan. Jadi jawabannya itu, Bapak. Apakah cukup? Baik, saya kira cukup ya. Jadi lugasnya belum ada belum ada hampir semua batuan, kecuali yang sudah mulai ada standarnya itu di diamond saja. Sapir di kelompok Corundum family, sapir, ruby, paparaja seperti itu juga masih belum tegas, Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi di sekitar itu. Jadi di precious mineral, jadi di keluarga Corundum, kemudian beryl, chrysoberyl, itu standarnya belum mapan ya. Yang sudah agak mapan baru di diamond begitu. Saya kira seperti itu ya, Mas Eko Nur. Kemudian ini. Makasih, Pak. Oke. Ini dari Pak Ben ya, Pak Benyamin Sembiring. Ini saya kira bukan pertanyaan sintetik ya, untuk mengusulkan menyatakan bahwa kalau memang sintetik itu ya sudah dikeluarkan saja dari terminologi batu mulia ya Pak Ben ya, karena memang ya itu ke cheating ya, ke dalam tanda petik ya lugasnya ke penipuan. Oke, berikutnya Pak Ben bertanya lagi, pertanyaan ke-7 ini, apakah valid origin itu begitu, asal negara dari satu batu begitu. Ini juga menjadi perdebatan yang cukup seru begitu. Monggo Pak. Ya, baik. Mungkin nanti Bapak Ibu yang dari geologi bisa membantu saya dalam artian seperti ini. Di dalam sebuah laporan pengujian batu mulia atau yang biasa disebut sebagai sertifikat, origin determination, geographical origin, itu kalau menurut pendapat kami dari GLab itu adalah masuk dalam komentar. Komentar ini didasarkan atas sebuah pengujian yang metode ataupun tahapan-tahapannya itu dilakukan berdasarkan apa yang kami pelajari. Maksudnya seperti ini. Ketika kami menganalisa sebuah, katakanlah contohnya tadi ruby, untuk bisa menentukan originnya, kalau kami itu baru pakai 2 metode. Yang pertama, metode mikroskopi untuk mempelajari karakter inklusi. Terus yang kedua, itu metode spektroskopi. Metode spektroskopi itu adalah kami tadi menggunakan UV vis maupun Raman untuk bisa melihat karakter dari istilahnya apa ya? Karakter tertentu dari batu mulia itu ketika batu itu diuji dengan menggunakan alat-alat kami sebutnya sebagai alat-alat advance tersebut. Yang berikutnya, kalau tadi saya sebutkan ada laboratorium gemologi yang sudah lebih advance, itu memakai mass spektroskopi. Mereka sampai menganalisa komposisi kimianya. Contoh alat yang dipakai ada LAICPMS, ada LIPS, dan sebagainya. Menjawab pertanyaan apakah itu valid tadi Pak ya istilahnya ya? Ya. Valid atau tidak, bahwa valid atau tidak ketika itu berdasarkan metode pengujian, bisa dikatakan ketika sebuah laboratorium gemologi sudah mengeluarkan opini tentang origin, itu dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan metodenya. Tetapi memang ketika apakah betul-betul barang itu berasal dari ruby tadi, berasal dari Burma atau tidak,
itu tidak akan pernah tahu kecuali orang yang pernah mengambilnya dari sana. Jadi yang dipertanggungjawabkan di sini dari sebuah laboratorium gemologi adalah bahwa satu, ilmu yang dipelajari, dua, metode yang dirasakan sudah betul atau belum. Karena kalau di tempat kami itu tidak semua permintaan origin itu bisa kami penuhi. Maksudnya seperti ini, kalau 3 batu tadi kami melayani, tetapi ketika seorang customer datang ke tempat kami meminta identifikasi batu, contohnya emerald, beliau meminta juga opini tentang origin batu ini. Ternyata ukuran-ukuran properties yang kami dapatkan, baik itu dari mikroskopik maupun spektroskopi, ternyata di dalam matriks kami itu saling beririsan dan tidak bisa disimpulkan. Itu pun kami tidak memberikan opini kami, begitu Bapak. Gitu. Jadi kalau valid, ya itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Tapi kalau 1+1, mohon maaf, saya menggunakan istilah ini, saya tidak tahu apakah tepat atau tidak. Tapi kalau 1+1 terus sama dengan 2, memang tidak seperti itu. Apalagi sebagai contoh nih. Apalagi sebagai contoh, karakteristik inklusi ruby yang berasal dari Burma, ternyata itu ada yang mirip karakter inklusi, berarti dengan mikroskop. Karakter inklusi yang berasal dari Burma itu banyak yang mirip itu dengan ruby yang berasal dari Madagaskar di bagian utara. Kenapa seperti itu? Ya, Bapak Ibu yang di geologi ini karena terbentuknya metamorfik apa dan sebagainya, dan bahkan ketika itu masih jadi apa itu Pak Silvani namanya yang superkontinen itu apa Pak? Ya masih apa tektonik atau apa Pak? Ya, yang maksudnya yang kan dulu kalau menurut geologi ya, kan dulu itu kan benua itu kan jadi satu Pak ya, terus tropis apa dan sebagainya itu dimungkinkan kan kita nggak akan pernah tahu sebenarnya apakah dulu Madagaskar itu nempel dengan burung apa dan sebagainya. Tetapi jawabannya secara singkat adalah bahwa ketika sebuah laboratorium gemologi sudah mengeluarkan komentar pernyataan origin, itu seharusnya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan metodenya. Begitu Pak. Baik, mungkin Pak Miko ada tambahan karena ini sesuatu yang menarik. Nanti saya juga ikut berkomentar juga nanti, Pak. Monggo. Pak Miko, monggo. Di mic-nya mungkin dihidupkan dulu, Pak Miko. Oke, ya, sudah. Bisa kedengaran nih? Ya, oke, bisa Pak. Silakan. Ya, Pak Hendro, terima kasih. Bagus sekali presentasinya buat rekan-rekan dari masyarakat geologi ekonomi Indonesia. Mungkin ini masuk ke dalam situ